Om Swastiastu. Pemirsa, selepas pengundian nomor urut paslon yang dilakukan oleh KPU di masing-masing daerah, KPU RI memberi waktu atau masa kampanye pilkada sejak 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Nah, kampanye pilkada adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kepala daerah, baik calon gubernur, bupati, wali kota, beserta wakil-wakilnya. Nah, bagaimana evaluasi masa kampanye? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih hari ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Bapak Putu Hardi Sarjana ST. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Hardi. Kemudian yang di tengah paling cantik hari ini Ibu Niketut Aryani SE MMMH, anggota Bawaslu Bali, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Om Swastiastu, Ibu Aryani, sehat selalu Bu. Kemudian yang paling di ujung kita juga mengundang seorang akademisi hukum Universitas Warmadewa, Dr. Iwayan Ridang SHMH. Om Swastiastu, Pak Iwayan Ridang. Om Swastiastu Pak Made, Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun berada. Ya, tapi sebelum kita ke topik kita yaitu bagaimana evaluasi masa kampanye, saya juga mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan, Hari Suci Galungan, dan hari ini kita juga akan menyambut Hari Kuningan Niki sendiri ya, hari Sabtu nanti. Dan kita mengetahui di tengah-tengah kita menyambut hari besar keagamaan, kita juga menyambut perhelatan demokrasi kita, pesta demokrasi kita, dan sudah pada tahapan masa kampanye seperti saat ini Niki sendiri ya. Saya ke Bu Aryani, ladies first biasanya. Nah, yang paling cantik dulu, Ibu Aryani, selama pelaksanaan beberapa hari, mungkin kalau kita hitung-hitungan ini sudah seminggu ya, sepekan sudah masa kampanye Niki sendiri. Bagaimana Bu jalannya Bu di Bali Niki sendiri? Ya, terima kasih Pak Made. Om Swastiastu, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat pemirsa di rumah yang merayakan. Tadi disampaikan terkait dengan pelaksanaan kampanye, sempat juga tadi disinggung kok adem ayem ya gitu. Sebenarnya itulah tujuan kita dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, bagaimana dalam pelaksanaan kampanye juga apalagi dibarengi dengan perayaan Hari Raya Galungan kemarin saat dimulainya awal pelaksanaan kampanye 25 September. Terus berikutnya lagi sebentar tanggal 5 juga, tanggal 6-nya sudah mulai kita melaksanakan Hari Raya Kuningan. Itu artinya kita di Bali itu kita umat Hindu akan sangat kusuk untuk merayakan Hari Raya Kuningan dan Galungan kemarin. Nah sekarang ini dalam pelaksanaan kampanye yang sudah dilaksanakan dari tanggal 25 dan 26 itu sudah mulai sampai dengan 23 November nanti. Dari pasangan calon yang sudah ditetapkan atau mengambil pengundian nomor urut pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, beliau-beliau dari pasangan calon, 2 pasangan calon untuk pemilihan gubernur Bali sudah membuat jadwal untuk pelaksanaan kampanye. Tentunya pasangan calon keduanya juga saat ini sampai dengan kemarin juga kami melakukan pengawasan kampanye oleh pasangan calon untuk Pilgub Bali. Kedua pasangan calon sampai saat ini mudah-mudahan sampai akhir pelaksanaan kampanye juga mentaati jadwal dan ketentuan yang memang sudah ada. Karena bagaimanapun juga kami dari Bawaslu selalu mengingatkan dan tidak pernah lelah untuk mengingatkan sebagai upaya pencegahan. Jangan sampai nantinya pada saat pelaksanaan kampanye ada aturan-aturan maupun ketentuan yang dilanggar oleh pasangan calon yang tentunya akan merugikan pasangan calon itu sendiri. Dan pada saat ini juga kampanye itu juga dilaksanakan atas seizin yang sudah disampaikan oleh tim pemenangan dari pasangan calon kepada pihak kepolisian setempat baik Polda Bali maupun Polres dan Polresta. Saat ini masih berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Demikian ya, Pak Made. Nah kalau dari Bawaslu sendiri ini pengawasannya seperti apa Bu yang dilaksanakan? Ya, pertama pengawasan atau metode pengawasan yang kami lakukan. Yang pertama kami memastikan dulu jadwal pelaksanaan kampanye yang sudah disampaikan kepada KPU juga dan oleh pasangan calon juga kami memastikan jadwal itu kami pegang. Yang kedua kami memastikan sebelum pelaksanaan kampanye izin dari Polda atau pengajuan izin dari pasangan calon kepada pihak keamanan dalam hal ini Polda maupun Polres dan Polresta itu sudah disampaikan. Nah setelah itu kami melakukan di mana tempat kegiatan kampanye itu dilakukan. Kami melakukan pengawasan melekat.
Pengawasan melekat yang kami lakukan tentunya kami dari Bawaslu Provinsi dan juga dengan kabupaten kota tempat pelaksanaan kegiatan kampanye. Hal-hal apa saja yang kami pastikan pada saat pelaksanaan kampanye? Yang pertama tentunya pada saat pelaksanaan kampanye itu tidak ada peserta yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Yang dilarang menurut undang-undang pemilihan kepala daerah. Tentunya di situ kita pastikan tidak ada ASN, TNI Polri, atau kepala desa, anak-anak, dan lain sebagainya. Jikapun kami menemukan terkadang kan kegiatan kampanye itu dilakukan di areal terbuka, di tempat-tempat pariwisata, kayak di pinggir pantai gitu misalnya. Kami pastikan dulu kepada panitia agar jangan sampai nanti ada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kampanye. Jikapun ada, nanti agar segera diumumkan untuk tidak ikut serta dan itu kami sudah lakukan sebagai upaya pencegahan. Begitu juga kalau kami menemukan kepala desa, kami sampaikan kepala desa itu tidak boleh nanti terlalu reaktif atau aktif dalam mendengarkan visi misi dari pasangan calon karena mereka juga boleh dong mendengar dan mengetahui visi misi pasangan calon namun tetap tidak boleh menggunakan atribut daripada partai politik dan mereka pun sifatnya pasif hanya mendengarkan dan mengetahui itu kira-kira. Ya, berarti masyarakat pun saat ini bisa menjadi pengawas, Bu. Bisa dikatakan demikian, Bu? Sangat bisa. Selama ini, sampai saat ini dalam pelaksanaan masa kampanye ini sendiri sudah adakah laporan dari masyarakat, Bu? Kalau keikutsertaan daripada masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi karena kami mendorong pengawasan partisipatif agar masyarakat ikut serta mengawasi pelaksanaan bukan hanya kampanye saja dari pemutakhiran data pemilih sampai nanti pungut hitung dan bahkan penetapan pasangan calon, masyarakat juga ikut serta mengawasi. Pola-pola mekanisme maupun metode yang mereka lakukan, mereka cukup memberikan informasi. Kayak kemarin gitu misalnya kegiatan, itu pedagang-pedagang itu ikut serta juga mengawasi ada enggak, Bu di sini ada orang ini, dilarang enggak mereka itu ikut. Jadi mereka mengkomunikasikan hal-hal tersebut, ikut serta masyarakat. Jadi sampai saat ini belum ada laporan sampai pelanggaran, saat ini ke pasangan calon masih mengikuti aturan dan ketentuan yang ada. Baik, jadi saya belum ada ke laporan. kota saya sendiri nih, Kota Denpasar yang akan saya juga akan memilih di kota tercinta saya di Kota Denpasar. Ada Bapak Putu Hardi Sarjana, Ketua Bawaslu Kota Denpasar. Kita mengetahui Pak, saat kampanye juga Denpasar dan Badung menjadi barometer atau bisa dikatakan sebagai role modelnya untuk green electionnya ini sendiri. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Mungkin saja nanti Denpasar dan Badung akan memberikan dampak kepada daerah lainnya untuk mengikuti hal tersebut. Seperti apa Pak pelaksanaannya Pak? Terima kasih. Mohon izin pimpinan dari Bawaslu Provinsi maupun narasumber yang lainnya. Jadi kami di Kota Denpasar sudah melakukan rapat dengan tim pemenangan. Jadi kita sesuai dengan PKPU itu sudah ada juga melakukan sesuai dengan estetika Kota Denpasar maupun perwilayahan. Astunggara nanti ke depan tim pemenangan bisa ikut melaksanakan green election tersebut karena kita seperti kita ketahui di Kota Denpasar ini menjadi sebuah artinya ibu kota dari Provinsi Bali. Kami pun di Bawaslu Kota Denpasar dengan rekan-rekan pimpinan selalu menginformasikan ke KPU maupun ke tim pasangan calon untuk bisa ke depan mengikuti aturan berlaku karena di Kota Denpasar KPU memfasilitasi setiap tim pemenangan itu setiap kecamatan satu baliho maupun nanti ke depannya tim pemenangan bisa memperbanyak 200% dari fasilitasi dari KPU itu sendiri. Kami pun sudah melakukan pendekatan kepada Bapak PJS Kota Denpasar, beliau kebetulan kemarin sudah hadir, berkomitmen untuk bisa duduk bersama dengan Forkompinda dan tim pemenangan ke depannya nanti bisa mengikuti green election maupun menyesuaikan titik-titik APK yang sudah di-SK-kan oleh KPU itu sendiri Pak. Ya, jadi bisa dikatakan satu kecamatan, satu baliho seperti itu. Betul. Nah kita belum mengetahui nih, bagaimana masyarakat bisa mengetahui baliho yang mana yang resmi, baliho mana yang bodong, seperti itu Pak? Nantinya sesuai dengan kesepakatan dan rapat tim pemenangan dengan KPU maupun Bawaslu, di saat
paslon memperbanyak itu ada tanda cap berupa cap pengesahan dari KPU Kota Denpasar. Kami pun bersama jajaran nantinya tetap mengawasi. Jadi capnya bisa terlihat dengan Bisa jelas oleh masyarakat. Nggih. Jadi seperti pemilu 2020 kemarin itu ada cap dan ada tanda tangan dari pengesahan dari KPU Kota Denpasar. Nggih, mungkin itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana persiapan atau evaluasi masa kampanye ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih ada yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana evaluasi masa kampanye masih kita bahas tentunya. Saya masih ke Pak Hardi dulu. Pak Hardi, tentunya masyarakat sekarang sudah bisa mengetahui bagaimana caranya mengetahui bahwa oh ini balihonya resmi, oh ini balihonya tidak resmi seperti itu. Dan kalaupun nanti mengetahui ada baliho yang tidak resmi, itu bisa dilaporkan Pak? Bisa. Ke Bawaslu? Bisa. Nanti apabila memang ada baliho yang memang tidak sesuai dengan peruntukan maupun SK-nya, kami bersama jajaran baik itu Panwascam maupun pengawas desa kelurahan akan melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Karena KPU mengeluarkan SK sesuai dengan desa kelurahan, itu di mana titik-titiknya kita sudah informasikan ke rekan-rekan Panwascam maupun PKD untuk nantinya di saat pemasangan yang difasilitasi maupun pemasangan yang diperbanyak oleh tim pasangan calon itu sudah ada titiknya. Jadi di luar titik tersebut itu termasuk dugaan pelanggaran yang memang dilakukan oleh tim pemenangan maupun relawannya. Nanti masyarakat kalau memang ada yang tidak sesuai dengan SK maupun peruntukannya bisa dilaporkan ke pengawas desa kelurahan, Panwascam maupun kami di Bawaslu Kota Denpasar. Ya, bagaimana dengan alat peraga sosialisasi yang masih kalau di lapangan ini cukup banyak juga ya masih terlihat di setiap titik di beberapa daerah di Denpasar ini sendiri. Mungkin bukan hanya di daerah di Denpasar saja, tetapi di beberapa daerah juga masih ada. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa calonnya sudah mendapatkan nomor urut. Niki sendiri Pak. Oke, terima kasih. Nah ini memang pertanyaan sangat banyak sekali dari warga Kota Denpasar. Jadi kami pun tidak serta-merta artinya pekerjaan bukan dari Bawaslu, tapi kita tetap melakukan tugas kami mengawasi. Jadi kami kemarin sudah berkoordinasi, jauh-jauh hari juga sudah berkoordinasi dengan KPU. Kami sudah mengirimkan surat himbauan beserta dengan data hasil pengawasan kami, di mana saja ada APS yang tidak sesuai dengan estetika Kota Denpasar Perda tahun 1 2015. Nantinya data tersebut kita berikan ke KPU yang akan berkoordinasi ke Satpol PP untuk bisa bersama-sama dengan KPU, Bawaslu menurunkan alat peraga tersebut, alat peraga sosialisasi tersebut, begitu. Jadi bukan hanya menjadi pekerjaan Bawaslu saja, tetapi juga ini kolaborasi yang diperlukan. Bisa dikatakan demikian? Ya. Saat ini sebenarnya alat peraga sosialisasi tersebut sepenuhnya ranah dari pemerintah Kota Denpasar selaku penegak perda yaitu Satpol PP. Namun kami karena moral juga sebagai pengawas, kita tetap melakukan pengawasan. Jadi seperti arahan pimpinan kami tetap harus diawasi, didata sesuai dengan titik-titik yang memang melanggar, misalkan baliho di perempatan, di pohon, itu juga termasuk melanggar estetika Kota Denpasar sesuai dengan perda yang berlaku di Kota Denpasar. Jadi data tersebut sudah kita teruskan ke KPU Kota Denpasar, nanti Kota Denpasar berkoordinasi dengan Satpol PP. Kami pun sudah melakukan koordinasi untuk nantinya Satpol PP bersama-sama dengan kami akan menurunkan alat peraga sosialisasi tersebut. Jadi sudah ada tindakan? Sudah Pak. Sudah ada tindakan berarti ya. Berarti ada strategi pengawasan dari Bawaslu Kota Denpasar ini sendiri Pak? Strategi kami tetap kita melakukan pencegahan seperti disampaikan oleh pimpinan kami, kita melakukan pencegahan, pendekatan secara persuasif karena saat ini saya berkeinginan di Kota Denpasar ini tetap kondusif karena memang sesuatu hal berkaca di Kota Denpasar. Ke depan kami bisa melakukan hal-hal seperti pemilu kemarin, kita duduk bersama dengan tim pemenangan maupun peserta pemilu dari partai-partai, jadi kita akan memberikan masukan maupun memberikan arahan mereka untuk bisa ke depan menurunkan lebih
awal. Kita berikan waktu, tenggang waktu mungkin 5 hari. Setelah 5 hari tersebut tidak menurunkan, baru kami bersama dengan KPU Kota Denpasar maupun Satpol PP akan menurunkan baliho alat peraga sosialisasi tersebut. Baik, Gitu. Bu Aryani sebenarnya berapa sih sebenarnya jumlah yang harus diketahui oleh masyarakat yang resmi ketika menggunakan pada saat masa kampanye ini untuk penggunaan baliho ini sendiri, Bu? Tadi disampaikan untuk baliho itu ketentuan di PKPU ada masing-masing 5 dalam satu kabupaten. Untuk spanduk itu ada 20 di tingkat kecamatan. Jadi ketentuannya nanti bisa mencetak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan oleh KPU. Dan KPU tentunya akan memfasilitasi berdasarkan ketersediaan anggaran KPU. Nah, saat itu agar berlaku sama polanya dan sistemnya itu dilihat juga dari jumlah pemilih. Jumlah pemilihnya itu berapa, nanti KPU memfasilitasi berapa. Kalau memang ada 2 pasangan calon, itu akan dibagi 2. Misalnya ada 200, ada 600 pemilih. 600 pemilih kalau dibagi 2 adanya 300. 300 dikali 200%. Jadi masing-masing dapatnya sama gitu pembagiannya nanti. Sehingga KPU dari teknis itu sudah memperhitungkan hal tersebut. Nah, tadi juga disampaikan masalah pemasangan daripada alat peraga kampanye. Sekarang ini kan masih terlihat ada alat peraga sosialisasi. Tentunya alat peraga sosialisasi dengan alat peraga kampanye kan berbeda. Nah, alat peraga sosialisasi sebelum ditetapkan pasangan calon. Terus alat peraga kampanye tentunya sudah ditetapkan pasangan calon oleh KPU. Nah, alat peraga sosialisasi ini sebelum masa kampanye tentunya itu masih menjadi ruang daripada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi melalui Satpol PP yang tentunya akan dibahas bersama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam melakukan langkah-langkah penertiban. Nah, itu juga tentunya harus memperhatikan etika dan estetika. Kalau masing-masing perbub, peraturan bupati maupun peraturan wali kota yang sudah mengatur terkait dengan pemasangan alat peraga sosialisasi maupun APK yang tidak sesuai dengan etika dan estetika, tentu itu mestinya ditertibkan oleh pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP. Nah, karena sudah masuk ranah kampanye, saya yakini Satpol PP juga tidak akan berani bertindak sendiri. Tentunya berkoordinasi dengan Bawaslu yang mana yang boleh ditertibkan atau dieksekusi. Nah, itulah yang tentu harus duduk bersama dulu sebelum menertibkan alat peraga kampanye maupun hal lainnya. Karena di masa kampanye maupun tidak, alat peraga yang melanggar pemasangannya baik reklame, iklan dan lain sebagainya yang dipasang di jalan itu kalau tidak mengikuti etika dan estetika sesuai dengan peraturan daerah setempat tentunya itu juga harus ditertibkan. Kalau sekarang ini alat peraga sosialisasi tentu juga pasangan calon akan mengganti alat peraganya tersebut menjadi alat peraga kampanye karena di alat peraga sosialisasi kan belum menentukan nomor urut dan lain sebagainya. Visi misi juga tidak ada. Nah, saya yakini pasangan calon juga akan menertibkan dan mengganti dengan APK. Masalahnya ada juga dari pasangan calon maupun tim yang tidak mau menertibkan. Kalau memang dalam batas waktu 7 hari atau 5 hari disepakati oleh tim di sana termasuk Bawaslu, KPU setempat dan juga pemerintah daerah, kalau selama 5 hari dikasih tenggang waktu kepada kedua paslon maupun LO-nya atau tim pemenangannya udah dikasih tahu tidak dieksekusi, ya tentunya langkah tegas itu harus diambil oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Itu kira-kira Pak Made. Baik. Saya ke Pak Ridang dulu. Pak Ridang selaku akademisi Niki sendiri. Ini adem-adem aja kita. Kita harapkan di Bali Niki sendiri pada saat masa kampanye ini sendiri adem, yang namanya menyambut pesta demokrasi seperti yang sering kita gaungkan Niki sendiri harus disambut dengan happy, riang gembira, termasuk juga pada saat pelaksanaan kampanye. Bagaimana Bapak melihat? Baik, yang pertama tentu kita lihat tahap kampanye ini merupakan keseluruhan proses daripada program kegiatan dan tahapan dalam pilkada. Hampir sepekan persoalan kampanye telah didengungkan dan telah dideklarasikan bahkan diawali sebuah kampanye damai. Ketika ada sebuah rasa
rasa atau pengamatan seperti apa yang disampaikan Pak Made ini, kampanye ini adem ayem, tentu ada dimensi-dimensi yang membanggakan, tetapi juga ada semacam apakah ini nanti berkontribusi terhadap partisipasi pemilih di tanggal 27 ya. Ketika berbicara pada adem ayem, ada komponen-komponen yang tidak terpisahkan. Pertama, barangkali kesadaran masyarakat dalam tahap kampanye, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang telah diikuti. Demikian juga dilakukan oleh para pasangan calon, termasuk partai politik dan relawannya. Dengan demikian menunjukkan semua tahapan, semua pelaksananya berdasarkan kesepakatan dan aturan main yang sudah disepakati oleh para pasangan calon. Ini juga menunjukkan bisa jadi adem ayem. Yang kedua, kita melihat juga ada sebuah kesadaran tinggi dari masyarakat bahwasanya tahap kampanye adalah sesuatu yang dilakukan dalam rangka penyampaian visi program, tidak harus dari cara untuk bergumul atau di ruang terbuka. Dia mendapatkan semacam informasi, pendidikan, program oleh pasangan calon dari berbagai media massa. Sehingga menganggap kurang produktif kalau kita datang untuk tanda petik ya, bereufria yang barangkali itu kita bisa tidak efisien, kita meninggalkan pekerjaan, tingkat risiko nanti muncul. Ini barangkali menunjukkan sebuah tingkat kesadaran masyarakat, apalagi Bali dengan semua stakeholder, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah, dan juga partai politik. Grand election ini adalah harus ditempatkan sesuatu yang paling utama, tanpa mengabaikan daripada esensi-esensi dari apa yang ada di dalam aturan kampanye dan apa yang sudah disepakati. Apalagi tadi disampaikan Pak Made itu ada beberapa baliho alat peraga yang tanda petik liar mungkin, karena mungkin jadi dari awal perencanaannya ada ongkos masang saja, tapi tidak ada ongkos bongkar. ini anak untuk melecut hatinya, mohon maaf ini. Atau juga menurut partai politik yang mengusung bahwa pemasangan itu oleh relawan yang tidak pernah diinformasikan. Sehingga ada kekhawatiran kalau nanti membuka oleh karena dia tidak tahu bisa jadi memunculkan potensi konflik di masyarakat. Nah, apalagi sekarang sudah dibuat sedemikian rupa aturan main, keterbatasan dalam rangka untuk bisa jadi potensi terganggunya ketertiban umum, terganggunya mobilitas masyarakat oleh banyak APK bisa jatuh, menimpa sepeda motor, menimpa orang, menimpa barang-barang tertentu. Ini menunjukkan mulai kesadaran. Saya pikir ini harus terus didengungkan tanpa tadi Pak Made mengatakan euforia, pesta-pesta itu boleh, tetapi dalam ukuran tempat dan waktu yang tepat. Kira-kira seperti itu Pak Made. Iya. Bu Aryani, berarti ada aturan-aturan dari Bawaslu tentang kampanye Pilkada 2024 ini sendiri yang harus ditaati para peserta? Ya, itu pasti. Karena aturan itu dari KPU maupun dari Bawaslu itu ada. Dan kami dari Bawaslu juga melakukan sosialisasi sebelum adanya penetapan pasangan calon, itu kita sudah sosialisasikan. Untuk diketahui bukan hanya oleh pasangan calon saja, oleh masyarakat secara umum. Karena bagaimanapun juga masyarakat juga kami lakukan pengawasan. Karena kalau masyarakat juga membantu, misalnya memfasilitasi pada saat kampanye juga membantu ada potensi untuk memberikan politik uang dan lain sebagainya, itu juga kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi jauh sebelumnya aturan-aturan itu kita sudah sosialisasikan. Termasuk juga seandainya kita di Bali ini sendiri saat ini sedang euforianya juga menyambut Hari Suci Keagamaan. Itu sudah ada indikasi ke arah ke sana, Bu? Sudah pasti itu. Dan kami juga sudah melakukan, bahkan satu media kami sudah kerjasama dengan Bali TV juga. Jadi untuk menginformasikan terkait dengan larangan-larangan pada saat kegiatan kampanye di tempat ibadah, di tempat yang menggunakan fasilitas persembahyangan yang lainnya, bukan hanya umat Hindu aja, umat lainnya juga, yang mana boleh, yang mana tidak boleh, batasan untuk bisa melakukan kampanye itu di mana saja, aturannya seperti apa, itu kita juga sosialisasikan. Dan
Dan sosialisasi itu kami juga yang terpenting kembali kami sampaikan bahwa yang sangat berperan penting untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentunya teman-teman dari media, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Kenapa demikian? Seperti media online. Kita duduk di sini pun kita tahu perkembangan berita dan lain sebagainya. Terus begitu juga dari televisi sekarang ini, Bali TV bisa menginformasikan satu suara yang disampaikan itu beribu-ribu telinga bahkan beribu-ribu penonton yang bisa mendengar. Jadi informasi terkait dengan sosialisasi boleh tidaknya, apa-apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu tersampaikan kepada masyarakat. Karena itulah maksud dan tujuan kami agar masyarakat mengetahui. Bukan hanya pasangan calon saja yang kami sosialisasikan, termasuk teman-teman media juga kami berikan sampaikan dan kami share juga informasi, karena media juga akan harus bersifat equal, sama kepada semua pasangan calon baik bupati, wali kota maupun gubernur. Dan itu juga kudu sering kami ingatkan juga kepada teman-teman agar selalu mengikuti aturan yang ada. Apalagi sekarang sudah turun ya peraturan, kalau di sini ada PKPU untuk KPU, kalau di sini ada PKPI. Kan sudah keluar itu nomornya kalau tidak salah nomor 6 terkait dengan aturan penyiaran oleh media cetak, elektronik maupun online. Itu kira-kira Pak Made. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana evaluasi masa kampanye Pilkada 2024? Saya ke Pak Ardi. Pak Ardi, berarti ada hal yang perlu diketahui, khususnya di Kota Denpasar ini sendiri. Kemudian Bapak sudah mengatakan ada beberapa strategi pengawasan juga yang dilakukan khususnya Bawaslu Kota Denpasar ini sendiri. Nah, ini yang menarik sekali, termasuk juga tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Nah, ini dia. Nih, serangan fajar makin terang-terangan ini sendiri. Ini tidak bisa kita pungkiri juga ya. Ya, potensinya akan terjadi ini sendiri. Seperti apa nih Bawaslu pengawasannya? Oke, terima kasih. Jadi kami seperti yang sudah sampaikan dengan Ibu Kordip, karena beliau juga di pencegahan sudah sangat banyak sekali kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi ke seluruh lapisan masyarakat sudah kita informasikan di Kota Denpasar, dari rekan-rekan difabel, organisasi, ibu rumah tangga, seketruno, maupun dari keagamaan. Kita sudah informasikan untuk bisa bersama-sama melakukan pengawasan apabila memang ada dugaan pelanggaran berupa money politik, bisa segera diinformasikan ke kami, karena kami pun di Bawaslu Kota Denpasar itu tidak mencakup keseluruhan kecamatan bisa, karena di kecamatan kita ada 12 panwascam dan di kelurahan desa kita masing-masing desa ada 1 orang PKD. Jadi peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan baik itu dari kampanye, nantinya masa tenang maupun dalam hal money politik ini. Jadi kita perlu peran serta masyarakat untuk hal-hal tersebut. Kemarin pun dalam sosialisasi pengawasan partisipatif banyak masyarakat yang menanyakan bagaimana sih solusi di saat ada hal tersebut. Nah, sudah disampaikan dengan narasumber kami, pakar-pakar dalam perpolitikan, sudah diberikan kiat-kiatnya. Nantinya masyarakat yang ikut bersosialisasi bisa melakukan ketok tular ke masyarakat lainnya yang ada di Kota Denpasar. Begitu kurang lebih, Pak. Jadi bisa menjadi influence kepada masyarakat yang lainnya. Informasi seperti awal. itu? Ya, betul. Jadinya masyarakat nanti bisa memberikan informasi awal kepada kami Bawaslu Kota Denpasar, baik itu melalui hotline kami maupun bisa datang ke kantor Bawaslu Kota Denpasar. Selama ini dari Bawaslu Kota Denpasar sudah ada laporan yang masuk tentang pelanggaran tersebut, Pak Ardi? Kalau di dalam hal pilkada belum, akan tetapi di pemilu kemarin sudah ada. Tapi itu bukan ke ranah money politik. Ya. Namun ketidaknetralan ASN sudah ada. Yang kedua, laporan masyarakat terhadap baliho APK itu juga sudah ada. Artinya apa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah bisa diketularkan ke masyarakat, dan masyarakat aware dengan wilayahnya, mau melaporkan ke Bawaslu maupun ke pengawas desa kelurahan.
Jadi sampai saat tahapan penyelenggaraan pilkada masa kampanye ini belum ada laporan tersebut. Belum. Kita harapkan tidak ada lagi. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Rideng, kalau kita ngomongin tentang serangan Fajar makin terang-terangan. Ini banyak akademisi menyebutkan ini bisa mencederai yang namanya demokrasi seperti itu, Pak. Bapak menanggapinya? Tentu dari perspektif hukum, ketika sesuatu yang dilarang dilakukan itu merupakan bentuk pelanggaran. Ketika dalam konteks pelanggaran itu bisa dimaknai dapat menciderai daripada proses demokrasi. Namun demikian kalau kita cermati begitu euforia keterlibatan masyarakat yang demikian banyak, tentu memiliki cara-cara dalam memenangkan ya pasangan calonnya, lebih kepada dukungan yang kadang-kadang itu pelanggaran. Nah oleh sebab itu saya pikir terhadap money politik dalam konteks hukum itu kan suap menyuap. Nah oleh sebab itu harus direlasikan supaya tidak terjadi suap menyuap, jangan sampai ada pasangan calon atau timnya untuk melakukan penyuapan kepada masyarakat. Demikian juga masyarakat yang memiliki hak pilih jangan mau dibayar. Sehingga konteks kontrak yang dimaksud dengan money politik itu tidak terjadi. Dan apapun namanya, serangan Fajar, serangan Das Lemang, serangan pagi gitulah. Itu kan model, modus yang dilakukan dari para katakanlah pendukung ya untuk memenangkan sesuatu. Jadi untuk memenangkan pasangan calonnya. Nah, barangkali nanti tentu di pengawas akan memilah mana pasangan calon yang terdaftar, mana yang sebagai pasangan calon yang sebagai sebuah dukungan moral tapi melakukan tindakan-tindakan yang diatur oleh sebuah kesepakatan oleh pasangan calon. Nah, oleh sebab itu saya pikir dengan era digitalisasi, contoh yang jelek tentu akan memberikan vibrasi kepada masyarakat untuk tidak ditiru. Saya pikir peran daripada Bali TV sangat penting, sangat strategis, tentu dalam konteks menginformasikan ya berkaitan dengan bagaimana grand election di Bali, persoalan demokrasi jangan sampai mengenyampingkan persoalan-persoalan kepariwisataan yang Bali merupakan daerah tujuan pariwisata. Kalau pariwisata wisatawan tidak datang ke Bali oleh karena terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat yang menghantui wisatawan, nanti wisatawan tidak mau ke Bali. Yang rugi siapa? Kita semua. Ini barangkali diresapi oleh semua komponen dan saya meyakini cara-cara yang dilakukan oleh penyelenggara, baik itu Bawaslu pada tingkatan yang ada, termasuk KPU, melibatkan peran serta media massa, tujuannya, goalnya adalah bagaimana perhelatan pilkada di Bali berjalan dengan aman, lancar, bermutu, berkualitas, dan bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi banyak beredar di masyarakat joke-joke atau meme-meme yang mengatakan bahwa serangan Fajar itu ya udahlah ambil aja duitnya, ambil aja amplopnya, kalau memang sesuai dengan hati nurani pilih orangnya, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Seperti itu akan berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan nantinya, Bapak melihatnya? Saya pikir tentu ini euforia, tentu kreativitas inovasi daripada masyarakat. Ini saya pikir sebagai mapikeling, mengingatkan. Meme-meme itu kan termasuk sindiran ya. Untuk kita jangan mengikuti. Dan ini cara baik sehingga semua aware kepada masyarakat agar tidak mengikuti sesuatu yang dapat menciderai demokrasi. Saya pikir dengan sekarang masifnya katakanlah media, apa sih yang tidak ada di media? Bahkan baru bangun menanak nasi saja sudah di-upload. Apalagi Eropa yang perilaku berkaitan dengan persoalan demokrasi. Artinya apa yang diekspresikan oleh masyarakat ini anggap ini sebagai peringatan bersama. Jangan itu ditiru, jangan itu diikuti, dan apabila ini semua sadar, itu saya pikir Bali bisa saja dipakai role model, contoh seperti apa disampaikan oleh Pak Made. Apapun euforia berkaitan dengan bupati, gubernur, presiden, legislatif,
pariwisata Bali tetap jalan karena terjamin kenyamanan dan keamanan setiap warga yang mau datang ke Bali. Itu esensi yang perlu ditanamkan dari apa diingatkan oleh muncul-muncul jok-jok di beberapa media massa, Pak Madi. Ya, Ibu Aryani, seperti yang kita ketahui pentingnya pelaksanaan tahapan pilkada yang sesuai dengan aturan, kemudian Bawaslu sebagai penyelenggara bidang pengawasan tanpa pelanggaran, mencegah terjadinya praktik atau pelanggaran ini sendiri. Ini adakah sanksinya bagi mereka yang akan melanggar hal tersebut nantinya? Ya, tentu. Siapapun jangankan pasangan calon, masyarakat saja yang melanggar aturan terkait dengan undang-undang pilkada tentu itu ada sanksinya. Seperti tadi disampaikan bahwasannya ada juk-juk, terima uangnya jangan pilih orangnya. Terima uangnya pilih orangnya jika sesuai dengan hati nurani. Itu sudah bentuknya ajakan. Diberi yang memberi maupun yang menerima sekarang di pilkada ini keduanya kena. Kalau kemarin saat pemilu kan pemberi saja, sekarang pemberi dan penerima itu kena. Siapa yang menerima tentu masyarakat atau pemilih. Siapa yang memberi tentu yang memiliki pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenangkan pasangan calonnya. Nah maka dari itulah kami wanti-wanti dengan 9 kabupaten kota juga dan bahkan sampai jajaran tingkat desa, kami mensosialisasikan itu. Memang itu bukan hal yang gampang, namun kami yakini karena itu kembali kepada pemilih itu sendiri. Kalau memang pemilih, karena yang akan mengantarkan pemimpin-pemimpin kita ke depan adalah pemilih itu sendiri. Kalau pemilih itu mau menunjukkan bahwa pemilu itu memang terwujud secara demokratis, ayo kita bersama-sama wujudkan itu dengan cara memilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan ajakan maupun imbalan yang diberikan. Itulah yang perlu kita gaungkan bersama-sama, bukan hanya oleh pengawas pemilu saja, tapi seluruh pihak-pihak atau komponen yang ada di masyarakat di Bali, khususnya karena kita Pilgub Bali dan 9 kabupaten kota di Bali itu, Pak. Ya, kita mengetahui juga beberapa waktu lalu pun Presiden kita Bapak Jokowi mengatakan ini pekerjaan dan tantangan Bawaslu itu berat seperti itu. Seberat apa nih khususnya ketika terjadi pesta demokrasi khusus untuk pilkada ini sendiri, Ibu Aryani? Memang apapun, kenapa kami katakan berat? Pertama tentunya ini bukan hal yang gampang untuk kita putuskan. Misal nih ada laporan ataukah temuan gitu misalnya. Nah di saat temuan itu kita putuskan tentu ada pihak yang merasa dirugikan ataukah merasa tidak nyaman. Di saat keputusan itu kita ambil itulah beban yang berat yang harus kita terima. Namun kami pastikan keputusan apapun yang diambil oleh pengawas pemilu itu sudah kita pikirkan segala konsekuensi. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab yang mesti kita laksanakan. Gitu. Baik, untuk Denpasar sendiri ini bisa dikatakan ini cukup berat juga mengingat masyarakat Denpasar juga heterogen sekali, Pak Hadi, seperti itu. Oke, jadi memang cukup berat di kami, namun dengan kerja yang ikhlas maupun sesuai dengan aturan berlaku, tugas kita adalah mensosialisasikan. Contoh kecil, ini mindset dari masyarakat masalah APK maupun APS kan semuanya itu berpikiran bahwa Bawaslu yang memiliki wewenang untuk menurunkan. Padahal sesuai dengan aturan maupun PKPU yang saat ini, jadi kami hanya melakukan pengawasan maupun nantinya merekomendasikan apabila memang ada APK yang melanggar. Begitu pula masalah menopolitik sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal kalau tidak salah 187A itu ada seperti kata Ibu pimpinan kami ada pidananya. Jadi tugas kami sangat berat supaya nantinya dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh paslon tidak ada unsur-unsur money politik. Karena itu nantinya bisa menjerat ke masyarakat maupun ke pasangan calon itu sendiri, begitu. Ya, Pak Ridang, berarti ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pemilih nantinya. Ini juga perlu sekali sosialisasi bahwa apa yang harusnya tidak boleh dilakukan, ini sanksi bisa menunggu nantinya. Betul, tadi sudah disampaikan oleh Bawaslu Bali dan Kota Denpasar. Pekerjaan ini dikatakan berat. Berat kalau hanya dipikul sendiri. Tetapi kalau ada kebersamaan semua stakeholder menyadari akan hak dan kewajibannya, tentu akan menjadi ringan.
ketika ini sebagai sebuah pengaturan dalam ranah undang-undang telah diatur mengenai ketentuan pidana pemilu. Nah, dalam konteks ini tentu akan dilakukan pemilahan mana yang merupakan ranah administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon, nanti akan diselesaikan oleh Bawaslu untuk menentukan kadar kesalahannya. Tetapi kalau nanti tingkatnya pidana, termasuk tadi yang disampaikan menyangkut terhadap money politik, serangan pajar, amplopnya ada uangnya, ya tentu ini merupakan tindak pidana pemilu. Artinya apa? Kalau itu sebagai pidana, ada konsekuensi bentuknya bisa berupa kurungan penjara. Ketika terjadi kurungan penjara, tidak semata-mata hanya sebagai sanksi hukum, tetapi di masyarakat merupakan sanksi sosial. Artinya yang bersangkutan merupakan orang yang pernah dipenjara. Ini akan menjadi mencirikan kepada seseorang sebagai identitas orang yang melanggar hukum. Atau orang yang sering mengatakan terstigma. Tercap orangnya orang yang melanggar hukum. Sehingga keberadaannya tentu menjadi pemikiran. Penyadaran setiap insan, setiap individu, setiap kelompok tentu menjadi penting. Nah, oleh sebab itu saya meyakini Bali, apalagi proses kampanye ini diselai oleh hari raya Pak Made, tentu akan ada introspeksi diri, merenung, berdekatan dengan Tuhan, sehingga diingatkan ya para hambanya, para masyarakatnya, supaya berlaku sesuai dengan ketentuan agama, ketentuan hukum, ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak menjadikan Bali ini rusak dalam konteks secara keseluruhan, dan di dalamnya adalah berkaitan dengan hubungan dengan pesta demokrasi pilkada. Ini yang penting dan esensinya mari kita bersama-sama, karena paling tidak pemerintah sudah aware kepada kita, mengingatkan bagi yang melanggar, melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu kira-kira Pak Ya, Madi. baik, kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana evaluasi masa kampanye? Kita masih bahas bersama 3 narasumber kita pada hari ini tentunya. Ibu Aryani, kita mengetahui ketika Ibu mengatakan ini pengawasan dari Bawaslu ini sendiri, metodenya dari jadwalnya, kemudian izinnya, kemudian dari izin dari pihak kepolisian, di mana tempat penyelenggaraannya. Nah, ini yang pengawasannya yang sangat melekat sekali, termasuk juga pelaksanaan dan dana kampanye seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita juga. Dana kampanye juga menjadi pengawasan dari Bawaslu, Bu. Seperti apa, Bu, pengawasannya? Iya betul, terkait dengan dana kampanye itu adalah merupakan suatu kewajiban ya yang harus dilaksanakan. Jadi bagaimanapun juga berapa sih dana kampanye dari sebelum dari LADK, LPPDK, semua nanti mesti harus dilaporkan, dan itu kita ketahui juga sanksinya seperti apa. Maka dari itu wanti-wanti kami mengingatkan, termasuk membuat cegah dini maupun himbauan kepada pasangan calon maupun tim daripada pemenangan pasangan calon untuk mengingatkan agar jangan sampai lupa melaporkan hal tersebut. Karena kan sangat tidak elok sekali kalau dana kampanye itu digunakan namun tidak dilaporkan. Kita bisa sampaikan, misalnya pada saat kampanye kita membuat spanduk ataukah kita memberikan air minum, ini kan menggunakan dana. Nah, itulah yang mesti harus dilaporkan terkait dengan penggunaan dana kampanye tersebut, dan itu menjadi fokus pengawasan kami juga. Ya, jadi bisa dikatakan apa langkah-langkah yang harus dilakukan paslon dan juga tim pemenangannya nantinya? Ya, pertama tentunya tim pemenangan itu sebelum melakukan kampanye tentu sudah mengidentifikasi apa saja sih yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kampanye, misal mencetak baliho atau bendera, spanduk dan lain sebagainya, untuk persiapan konsumsi dan lain sebagainya, untuk penyanyi atau apalah istilahnya, tarian dan itu kan sudah diidentifikasi berapa biayanya, itu juga mesti dilaporkan. Jadi
keterbukaan lah, transparansi daripada laporan dana kampanye yang akan digunakan oleh pasangan calon, oleh tim pemenangan maupun LO-nya sendiri. Jadi bisa dikatakan membuka buku rekening dana kampanye juga, Bu? Iya, betul. Ya. Betul sekali. Membuka rekening dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon itu sendiri. Ya, untuk Denpasar Pak Hardi ini sendiri membuka buku rekening, kemudian seperti kata Ibu mungkin laporan awalnya, penggunaannya sampai ke laporan akhirnya itu juga harus diawasi dari Bawaslu. Oke, betul. Jadi KPU Denpasar beserta tim pemenangan sudah melakukan rapat untuk permasalahan dana kampanye. Jadi sudah ditentukan ambang batas dana kampanyenya berapa di Denpasar sudah di-SK-kan. Nantinya dari SK tersebut tim pemenangan maupun tim dari kedua pasangan calon melihat pagu dari masing-masing dana kampanye yang dikeluarkan, baik itu dari sumbangan pribadi, sumbangan usaha maupun yang lain sebagainya, itu sudah diatur dalam PKPU itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, dana kampanye baik itu dari kampanye tatap muka berapa jumlahnya, kami di Bawaslu juga mengawasi. Jadi kita membuat estimasi berapa yang dilakukan oleh tim pemenangan, nanti kita menyocokkan dari hasil dana kampanye yang disetorkan di akhir oleh tim pemenangan. Nah, jadi kami pun melalui Kordip PP Datin melakukan pengawasan perihal dana kampanye yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon. Baik, sampai saat ini dalam saat tahapan pelaksanaan kampanye Niki sendiri, ini dananya aman-aman saja Pak untuk KPU Kota Denpasar? Sementara aman-aman saja sesuai dengan SK yang berlaku, itu tidak ada pelanggaran karena tim kampanye pastinya mengikuti sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh KPU Denpasar. Ya, Pak Rideng. Iya. Seperti apa yang kita ketahui? Kenapa harus sampai dana kampanye ini juga diawasi dari Bawaslu ini sendiri, Pak? Bapak Tentu melihat. yang pertama, setiap kegiatan tidak tanpa dipungkiri pasti perlu ada logistik atau anggaran atau dana. Nah, oleh sebab itu tadi berangkat daripada tahapan kampanye yang pelaksananya menyampaikan program dan mengajak, menyertakan, menghadirkan masyarakat. Tentu di sini kan ada perangkat-perangkat sarana dan prasarana dalam kegiatan itu. Ini penting dalam kaitan nanti mengidentifikasi adakah pihak-pihak yang barangkali berkepentingan yang digunakan ajang ini untuk kepentingan kelompok. Nah, oleh sebab itu kan sebagai ketentuan dalam konteks keterbukaan informasi publik, setiap masyarakat dapat mengakses informasi publik kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan publik. Ini undang-undang yang mengatur, Undang-Undang 14 tahun 2028 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam dimensi implementasinya, apalagi di perhelatan nasional, tentu juga pelaksanaan pilkada yang di dalamnya melibatkan, tadi disatakan ada APK-nya berapa, dalam konteks kampanye jangan sampai mohon maaf itu, jadi setiap kampanye atau yang datang diberikan sepeda listrik itu misalnya. Ini sesuatu yang barangkali mengikat dan itu tidak memberikan pendidikan. Ini kan tidak equal dari sisi peserta ataupun bentuk-bentuk lain. Oleh sebab itu diatur dalam konteks kampanye berapa yang bisa diberikan. Kalau tidak salah saya dengar untuk uang transport 100.000 kira-kira seperti itu. Tapi kalau nanti 1 juta dengan sepeda listrik 5 juta sesuatu yang berlebihan. Baik. Tentu kurang mendidik. Baik, kalau ada pun hal-hal yang mencurigakan itu sanksi sudah menunggu seperti itu. Ya, tentu antisipasi dalam konteks itu dilarang kemudian ada yang melaksanakan itu pelanggaran. Yang disanksi adalah berkaitan dengan pelanggarannya yang dilakukan oleh siapapun, terutama misalkan panitia, pasangan calon, dan masyarakat sendiri. Baik, baik. Ibu Aryani,
seperti kita ketahui, kita berada di era digitalisasi. Bagaimana dengan pemantauan media sosial selama masa kampanye ini sendiri, Bu? Iya, terima kasih. Terkait dengan pengawasan kampanye di media sosial, kebetulan kami juga sudah membentuk tim cyber pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan di media sosial. Dan itu timnya itu ada dari pihak Polda, dari Kominfo juga ada, dari pihak-pihak terkait juga ada di dalamnya. Kenapa demikian? Pada saat kita melakukan pengawasan kegiatan kampanye di media cetak, di media sosial, itu tentunya tentu memiliki tugas yang amat bukan ringan lagi, karena di sana kan tidak semua menggunakan akun-akun yang dilaporkan kepada KPU, ada juga akun-akun yang abal-abal. Nah, pada saat kita menemukan adanya arahnya ke SARA dan lain sebagainya, kampanye yang dilakukan, tentu itulah yang kita detect lebih awal. Kita akan bahas, kita komunikasikan. Kalau sekiranya itu kita temukan melanggar atau menimbulkan adanya ketidakkondusifan atau tidak ketertiban di wilayah tersebut karena adanya kampanye di media sosial yang berbau SARA dan lain sebagainya, yang juga menjelek-jelekkan dan lain sebagainya, itu yang kita pastikan nanti untuk sampaikan hasil pengawasan kami ini kepada Kominfo juga dan kepada Bawaslu RI. Kenapa demikian? Karena dari Kominfo daerah tentu belum mampu untuk men-take down langsung, dan itu akan disampaikan oleh Kominfo daerah kepada Kominfo pusat untuk bisa men-take down akun-akun yang berpotensi menimbulkan adanya ketidakkondusifan di wilayah kita di Bali ini. Dan berikutnya Bawaslu Provinsi melalui ke Bawaslu RI juga menyampaikan hasil pengawasan kami. Sehingga Bawaslu dengan segera mungkin untuk mengambil langkah yang sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Jadi sudah berkoordinasi dan bekerjasama terkait hal tersebut. Dan sekarang ini dalam waktu dekat juga kami akan membangun rapat atau komunikasi terkait dengan strategi-strategi apa yang kita akan ambil bersama tim cyber itu sendiri. Baik. Selama ini untuk Denpasar, Pak Hardi, ini sudah ada indikasi ada hal-hal yang mengarah ke sana yang membuat kekisruhan di media sosial saat pelaksanaan kampanye ini sendiri? Oke, untuk Kota Denpasar saat ini belum, karena kami sudah menerima SK dari KPU dengan jumlah 20 akun media sosial yang dimiliki oleh tim pasangan calon, dan kami pun di Bawaslu Kota Denpasar sudah membentuk Pokja isu-isu negatif atas perintah dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Bali. Kita sudah melakukan kerjasama baik itu ke KI, KPI, Kominfo untuk melihat hal-hal yang memang berbau isu-isu negatif maupun hal yang lainnya saling menjatuhkan terhadap salah satu pasangan calon. Namun Astungkara karena mungkin kedewasaan dari masyarakat Kota Denpasar untuk saat ini belum kita temukan dugaan pelanggaran yang mengarah ke hal tersebut. Baik. Pak Ridang, kita mengetahui ketika pemilu Bali indeks demokrasinya nomor 1 di Indonesia. Itu harus kita lakukan juga di pilkada ini. Pertama, tentu menjadi kewajiban semua pihak untuk mempertahankan, bahkan dengan rating untuk ditingkatkan. Tetapi kelas balik tadi dalam tahap kampanye istilahnya ada black campaign, kampanye hitam. Kita tahu dengan sekarang era digitalisasi dengan kecanggihan teknologi tentu akan muncul nanti hal-hal yang bisa mengadu domba atau bentuk kampanye hitam. Nah, oleh sebab itu tadi sudah diantisipasi akun-akun yang liar yang dapat meresahkan ketertiban dan keamanan untuk wilayah Bali, dan ini sudah diantisipasi. Saya yakin tentu Bali ada namanya asas dalam agama kita, pala karma. Nah, itu tentu didengung-dengungkan dalam konteks kita mengintrospeksi diri mulat sarira sehingga kita berkontribusi dalam perhelatan ini dengan versi kita, dengan swadharma kita masing-masing. Itu yang hakiki yang menurut saya yang perlu dilakukan. Ya, Bu Aryani, seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa Bapak Presiden pun mengatakan nih tugas Bawaslu ini cukup berat dan tantangannya cukup berat juga Niki sendiri untuk merawat demokrasi, menjaga
Bali tercinta kita, demi masa depan kita peduli, dan apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Bali ini sendiri agar tugas Bawaslu diperinganlah seperti itu. Silakan Ibu. Betul sekali. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa membantu tugas-tugas Bawaslu? Jadi berperanlah sebagai pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif itu juga sudah diatur dalam undang-undang, baik pemilu maupun peraturan lainnya, bahwasanya peran daripada masyarakat untuk ikut serta mengawasi bersama-sama. Bagaimana dan seperti apa pelaksanaan pemilihan atau pilkada sekarang ini yang kita lakukan. Karena tanpa peran daripada masyarakat, tentu tidak akan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis itu akan kecil kemungkinan. Karena pemilu yang demokratis maupun pilkada yang demokratis itu tidak akan bisa diwujudkan oleh Bawaslu saja. Tidak akan bisa diwujudkan oleh KPU saja. Dan bahkan Bawaslu KPU tidak bisa mewujudkan hanya dua lembaga ini. Peran daripada masyarakat lah maupun tokoh masyarakat, pihak-pihak terkait dan terpenting juga teman-teman media untuk berperan ikut serta mewujudkan pemilihan yang demokratis di Provinsi Bali dan 9 kabupaten kota. Itu kira-kira. Ya, kita harapkan paslon-paslon menawarkan visi, misi dan programnya kepada masyarakat dalam masa tahapan pilkada niki sendiri, dalam masa kampanye niki sendiri ya Bu ya, sehingga masyarakat nantinya semakin cerdas memilih siapa calon mereka ke depannya. Saya Budi Sukodanegara, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.